kita Oke. Sekarang ke Cak Yono ya. Seperti tadi guru kita Gus Parani menyampaikan bahwa Al-Qur'an itu bukan bahasa Arab. Karena sudah jelas dalam ilmu bahasa itu ada ya nisbah. Begitu juga hadis yang menerangkan tentang aku mencintai Arab karena tegahal, itu ternyata bukan bangsa Arab. Arabnya itu tiga-tiganya, baik itu menyangkut tentang bangsa Arab, bahasa Arab, dan bahasa Quran, itu semua ya nisbah. Nah, menurut Mas Yono, Anda punya pendapat lain atau setuju? Tapi saya minta Anda harus punya pendapat lain. Nah, kalau setuju mending nggak tak undang lagi nanti. Gitu. Oke. Ini saudara kita lagi terganggu memang kesehatannya, ya. Kita beri waktu jeda dulu. Dilewati? Oke. Karena ya kita maklumi karena Mbak lagi terganggu kesehatannya. Sebetulnya Gus Panani juga ini terganggu, cuman karena tadi tak culik jadinya memaksakan harus berangkat gitu. Meskipun terganggu karena di sini berbulan sehat. Sepertinya gitu. Auranya sepertinya begitu Gus ya. Sehat, alhamdulillah. Ternyata Allah kan memberi kesehatan dari berbagai cara. Lewat diskusi karena ini majelis ilmu ya, Allah menyukai. Oke, saya sekarang ke dokter kita yaitu Dr. Ngudi Cahyono ya. Setahu saya dulu S1-nya teknik sipil ya, tapi ternyata nggak linear ke teknik industri ya. Tapi nggak apa-apalah, nggak harus. Yang penting sama-sama teknik gitu. Beliaunya juga selain seorang katakanlah dosen di salah satu fakultas terkenal, juga mengajar agama Gus ya di kampus juga. Di samping itu sejak zaman mahasiswa beliau bersahabat dengan Gus Sur. Ini merupakan aktivis dakwah kampus, kalau sekarang itu LDK ya. Nggak tahu zaman jenengan dulu apa namanya? Remaja Masjid. Oke, dan di samping itu juga sering mengisi kajian di berbagai tempat, pondok pesantren, masjid-masjid dan banyaklah mengisi pelatihan juga. Oke, monggo dikomentari. Saya minta Anda jangan sependapat ya. Oke. Lu kan memaksakan gitu. Kalau sependapat mending nggak tahu undang. Apakah setuju bahwa Kanjeng Nabi itu bukan orang Arab atau kepada topik itu? Monggo Gus, silahkan. Jadi langsung fokus ke situ. Ya tadi mau tanya yang lain juga, tapi tidak sudah. Fokusnya kembali ke waktunya ya. Jadi, terus terang, waktu diundang Mas Koco, kaget juga. Karena selama ini memang tidak terpikirkan atau saya tidak memikirkan itu, gitu ya. Tidak memikirkan itu. Tapi mohon diralat, Mas Koco sudah dibaptis menjadi Gus Betik ya. Oh iya, Gus Betik. Gus Betik. Amin. Betik tanda petik, bukan betik betulan, gitu ya. Amin. Jadi karena memang selama ini ya mungkin sebagian besar dari kita umat Islam ini tidak berpikir jauh ya. Nah ketika dapat undangan itu jadi berpikir dan disuruh bicara nanti, wah ini berarti kan harus cari referensi. Lihat judulnya saja dengan budaya yang selama ini kita peroleh, ini karpe pasti saja. Karpe apa ya? Provokasi. Topik provokatif. Monggo Gus, lanjut. Dan ini menarik memang gitu. Dan ternyata saya juga belum sempat untuk mencari referensi gitu, karena ada kesibukan yang lain. Sementara waktunya mepet. Tapi sambil terus mikir-mikir. Kemudian sini walaupun terlambat tadi lihat skema itu, kita langsung setuju. Artinya sejalan, logis gitu ya. Jadi penjelasannya jelas karena nasabnya seperti itu ya jelas, sangat jelas gitu. Dan bagaimana diarabkan akhirnya kan jadi disebut tanda petik bangsa Arab ya. Kita nyebut Mesir ya Arab. Iya. Arab. Semua yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Arab. Iran itu Arab. Nah, jadi di sini merupakan
yang hebatnya Islam itu di situ ya, meniadakan sekat-sekat bangsa, ya, meniadakan sekat-sekat bangsa ini, dimana sebelumnya kan apa namanya, seperti Yahudi itu kan ya sampai sekarang jangan harap, artinya tidak mudah untuk masuk agama Yahudi kalau bukan keturunan Yahudi. Walaupun sudah mengalami pergeseran. Dulu kan harus dari keturunan ibu itu Yahudi. Kemudian mungkin dilihat terlalu kaku. Di Amerika Yahudi liberal itu melunakkan dari keturunan bapak pun boleh, gitu ya. Keturunan bapak pun boleh. Kemudian kasus di Manado, ada sinagog di sana, orang Indonesia itu merasa keturunan Yahudi. Untuk supaya bisa diakui, dia ke Israel bolak-balik untuk ditelusuri apa betul ada keturunan itu. Sampai seperti itu Yahudi. Artinya sekat kebangsaan demikian kaku. Dan yang lain-lain begitu saya kira. Nah, Nabi Muhammad itu luar biasa membawa ajaran yang meniadakan sekat itu. Jadi asobia itu memang betul-betul sampai Rasulullah mengatakan laisa minna itu ya, laisa minna, bukan golongan kita gitu ya, orang yang mempropagandakan asobia, masuk asobia ya, gitu. Nah ini luar biasanya seperti itu. Cuma sekarang kitanya ini nampaknya belum semuanya itu memahami itu, sehingga masih memelihara sekat-sekat, kalau tidak disebut kebangsaan ya kelompok lah, sekat kelompok, sehingga ada Islam ini, Islam itu, Islam ini dan sebagainya. Nah, ini masih membanggakan itu dengan kuat, seharusnya kan tidak lagi gitu. Dan orang yang membawakan misi Islam tidak dibatasi batas teritorial itu dimusuhi dengan cap tertentu ya. Kita paham itu. Di sini kan sangat besar pertentangannya itu seperti itu. Nah itu Islamisme. Iya, pan-Islamisme dulu itu seperti itu. Yang di sini ada pengusung khilafah dan sebagainya, macam-macam lah. Ya. Itu dimusuhi seperti itu, memang dibuat stigma. Jangan sampai Islam itu bersatu. Ya. Jangan sampai itu terjadi. Nah, ini surga yang kita rindukan, kehidupan yang indah yang kita rindukan itu ya memang sudah harus kita istilah jannah Pak. Jannah harus kita wujudkan ya, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Nabi. Itu saya kira Mas Koco. Oke. Saya sama sekali tidak ada penolakan tadi. Berarti menerima kalau Kanjeng Nabi itu bukan orang Arab ya. Poinnya di sana ya. Ya. Oke, sekarang Mas Pungki, dari apa yang sudah disampaikan oleh Gus Pana ini, silahkan menyampaikan tanggapannya, atau setuju atau menolak. Tolak. Saya tetap berpendapat Kanjeng Nabi Arab. Nah, itu baru bagus. Tapi saya punya pilihan sendiri, Pak. Saya punya jawaban sendiri. Saya tidak posisi menolak, tapi saya posisi bumi ini milik Allah gitu lah. Islam itu kan universal gitu. Jadi dari manapun Nabi Muhammad berasal, ya tetap nabiku gitu. Jadi saya tetap tidak bermasalahkan masalah apakah lahir di mana, yang penting buat saya ya, itu saya pikir itu berkaitan sekali sekarang ini lagi dimunculkan itu fenomena dari kehidupan berpolitik di Indonesia kebetulan. Padahal banyak topik-topik yang lebih penting yang harus lebih dikritisi, lebih strategis untuk dibahas. Kenapa hanya usul-usul dari Nabi Muhammad gitu loh. Jadi saya pikir ini penting dibahas. Sesungguhnya Nabi kita itu berasal dari mana itu hanya sebatas untuk pengetahuan aja gitu loh. Tapi untuk kemaslahatan saya pikir ini nggak strategis gitu loh. Saya pikir itu. Oke.
sesuatu yang menarik sekali tanggapan dari Kang Mas Pungki. Nah, sekarang ini gongnya ini. Ini gongnya ini ganteng ini. Ini komandan kita ini, tuan rumah. Namanya Kang Mas Ahmad Wahid. Benar ya? Nah, Wahid. Nah, dilihat dari wajahnya saja ini punya darah Arab ini, dan ini bukan KW ini. Karena beliaunya hidup di Arab 20 tahun. Ya, 20 ya. Dan karena memang punya saudara di Saudi sana, beliau inilah yang aku bilang menguasai bahasa Al-Quran, bahasa firman, bahasa Arabian, juga menguasai bahasa Arab budaya atau Aroban. Jadi kalau diajak diskusi enak ini. Aku nggak mau tanya yang macam-macam, aku tanya gini aja dulu. Panjenengan sebagai orang yang punya darah Arab tersinggung nggak kalau disampaikan bahwa Nabi Muhammad itu ternyata bukan orang Arab gitu. Coba itu dulu sebelum ke sana gitu. Jangan-jangan dia bukan orang Arab. Ini gini, tadi kan sebenarnya. Enggak, saya minta bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya, jadi sebaiknya kita awal dari pertama. Kita bisa dikatakan kita ini menjadi satu warga negara atau rukun. Itu persyaratannya apa? Measurement-nya apa? Ukurannya apa? Oh, kalau kita sudah hidup di negeri itu lebih dari sekian generasi, baru itu dinamakan. Measurement-nya apa? Ukurannya apa gitu loh. Parameternya ya? Parameternya apa? Tadi yang saya sudah jelaskan bahwa Nabi Muhammad itu hidup di Mekah, kalau dia dibilang itu musta'ribah, sudah 2.800 tadi ya, hitungan kita ya. 2.800 tahun. Apakah masih bisa dikatakan musta'ribah 2.800 tahun? Gitu loh. Jadi saya hidup di Indonesia sudah 2.800 tahun. Apa saya masih bisa dibilang keturunan Arab umpamanya? Bukan satu generasi, dua generasi, tiga generasi loh. 2.875 tahun. Nah, jadi itu sebetulnya bantahan juga. Jadi measurement-nya apa dulu? Ya kan? Harus jelas dulu. Harus jelas. Jadi kalau saya bilang kalau genetika lain lagi genetika lain lagi. Nah, seperti yang kalau tadi Sebentar Masku, supaya pendengarnya nanti tidak bingung, tolong dijelaskan kurun waktu yang panjang itu tadi kan sebetulnya hitungannya dari Kanjeng Nabi Ibrahim ya? ya. Ya, tolong itu dijelaskan mulai tahun berapa? Jadi gini. Coba tadi kan saya jelaskan tapi belum sempat terekod ya. Nah, sekarang saya jelaskan aja supaya lebih enak, lebih terekod, mungkin bisa di ini ya. Sebentar, saya tak ke situ. Ini kalau kita lihat, ini adalah negara Arab yang ini semenanjung Arab ya, semenanjung Arab. Arab sendiri tadi saya jelaskan bahwa Arab itu dari bahasa Ibrani Ereb, yang artinya adalah gurun. Kalau Anda mau referensi, saya ada referensinya ini. Nama tempat lah ya. Nama tempat. Bukan, Ereb itu bukan nama tempat, tapi dari bahasa Ibrani yang berarti gurun. Sehingga orang-orang Ibrani mengatakan orang Arab adalah orang gurun. Nah, ini daerah ini, semenanjung Arab ini juga sebetulnya bentuknya itu juga hampir mirip dengan bulan sabit, tapi kecil di sini. Kalau yang ini bulan sabit subur yang besar. Disinilah Babilonia, kemudian disinilah suku Arya, di sini ada di sini ini Hijaz. Nah, di sini Najd, di sini ini ada Nufud, ini ada Rubu'ul Ghali. Nah, ini Nufud. Repot bikin nulis wali. Ini Rubu'ul Ghali. Ini Hijaz. Hijaz ini di sini ada kota Mekah. Disinilah tempat lalu lalang bisnis. Relatas Sita'i wa Shaif itu di sini. Dari sini pada waktu musim
Sita dia ke sini, waktu musim Sif dia ke Sam. Yang sip itu yang panas yang dingin. Yang Sif itu panas, Sita itu dingin. Karena relatif di sini lebih dingin dibanding sini. Jadi kalau musim dingin dia ke sini, Panas. ke daerah panas. Kalau dia musim panas, dia justru ke daerah dingin, karena relatif lebih dingin. Nah, inilah yang Nabi Ibrahim kita tahu diperkirakan 2150 sebelum Masehi lahirnya di kota Ur. Ur itu Kurdistan ya sekarang kalau mungkin ya. Kurdistan. Nah, ini Babilonia. Dan pindah ke Haran, dari Haran tidak lama dia ke Palestina. Palestina di sini dekat Mesir juga. Lah, ini Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi. setelah Masehi. Oh iya. Nah, di sini perpaduan pada tahun ini anak beliau langsung katakan beda 50 tahun lah. Kira-kira ya 2100 lah. Ismail. Kanjeng Nabi Ismail. Nabi Ismail ada di sini dengan ibunya Hajar di Mekah. Bertemu dengan orang-orang Arab. Ah, ini Arab ini katanya orang Arab, aslul Arab Yamani. Asalnya Arab itu Yamani. Inilah yang tadi dikatakan bahwa ada suku Baidah. Suku Baidah ini adalah suku-suku Arab yang sudah punah. Di sini ada kaum Ad, kaum Thamud, ya. Kemudian ada suku Baqiyah. Suku Baqiyah ini suku yang masih ada. Nah, suku Baqiyah ini juga masih ada suku Tuba di sini, suku Saba, suku Kahtan, suku Hadramut, Kahtan, suku Himyar, ada di sini semua. Ini di sini di semenanjung Arab ini. Lah, suku Jurhum. Jurhum inilah yang menikah dengan Nabi Ismail di tahun-tahun kira-kira tahun sekian. Dia hidup di sini, tidak kemana-mana, di sini, di Mekah sini, selama 2100 ditambah 571, kira-kira 2700 tahun. Lah mosok engge masih belum masih disebut orang Arab, bukan Arab. Nah, itu pertanyaannya kira-kira begitu. Monggo, mungkin ada tanggapan yang lain. Oke, sepertinya ini menarik ya. Aku akan nyimpang sedikit begini. Kebetulan kami di Arimatea kan yang dikomandani oleh Gus Dur itu kan salah satunya menangani mu'alaf ya. Kita juga tidak ada kesepakatan sebetulnya disebut mu'alaf itu selamanya atau setelah berapa tahun gitu kan. Karena di surat apa itu? Al-Baqarah akan mu'alaf juga punya hak kan? Gimana? Carinya ganggu. Oh, enggak. Karena di sini gambarnya di sini. Itu juga menjadi pertanyaan, apakah orang itu selamanya dicap mu'alaf? Iya kan? Apa setelah berapa tahun sudah nggak dianggap mu'alaf lagi? Sama seperti tadi, apakah setelah 2000 tahun ya, dan dia hidup dengan kultur Arab, lalu itu akan dimentahkan rumpun Arab, bukan Aroban. Nah, monggo, siapa yang setuju atau enggak? Itu menarik juga. Alaf yu'allifu mu'allafan. Alaf itu artinya jinak. Jadi mu'alaf itu orang yang sudah dijinakkan. Ya, jadi iya. enak ya bahasanya. Alaf yu'allifu mu'allafan. Itu artinya jinak. Jadi saya apa ya? Artinya tapi ada kosakata lain. Apa itu? Ada di tafsir itu lembut. Ya, jadi lembut. Tapi kalau lembut itu kan konotasinya dengan benda mati kan. Ya, tapi lebih kalau manusia ya. Sudah kami satukan alafa. Kami jinakkan. Ya, memang jinak. Jadi kemudian untuk setelah orang ini jangan orang lah kita anggap umpamanya ya binatang buas kita tangkap
Ya, kemudian mulai kecil kita rawat sampai besar-besar jinak. Ya, tidak buas lagi sudah jinak. Apakah ini masih dibilang binatang buas? Ya itu juga yang jadi diskusi kita. Ya. Apakah ini binatang buas yang sudah jinak? Bagus. Ini saya lempar aja. Ini menarik memang. Monggo. Jadi gini, kalau secara budaya itu saya menerima itu Arab itu, ya. Ya. Tapi secara genetika itu sudah campur. Sudah campur ya. Jadi bukan murni. Bukan kalau apa di biologi itu bukan F1. Ya. Sudah F berapa gitu loh. Sudah campuran. Kemuliaan. Kemuliaan belum tentu. Tapi ini ada Tapi ya bisa. Ini monggo ada kelanjutannya Kalau nanti. mungkin Nah, ya. cenderung lemah kan. Begitu pandangan umum sudah Kemuliaan. terbentuk bahwa Nabi Muhammad orang Arab, itu akan berakibat. Akibatnya Quran diturunkan pakai bahasa Arab. Gitu. Kalau kita sudah menerima bahwa Nabi Muhammad itu orang Arab, itu Quran diturunkan pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab. Jadi kalau gitu yang paling mengerti Quran siapa? Orang Arab. Akan berakibat lebih jauh. Kamus Arab nanti akan menentukan Al-Quran. Al-Quran. Setiap Ya. kata-kata sulit kita temukan dalam Quran, kita Kembali ke membukanya referensinya adalah kamus Arab. kamus Arab. Nah ini nanti menjadi Arabisme. Ya. Efek. Tapi kalau sekarang kita ngelihat ya ke sini lagi, Gus, Ke peta. ke peta ini ya. Kalau kita lihat ya, sekarang kalau kita ngomong negara Arab, itu bukan cuma ini loh. Iya. Sekarang Mesir itu negara Arab, Suriah negara Arab, Irak negara Anda. Ada yang bilang negara Babilonia, sampai Afrika Utara. Ikut Arab. Afrika Utara itu Afrika Arab Afrika. dia Maroko, Aljazair, Libya. Tunis, Libya. Itu adalah negara Arab. Itu ya diarabkan juga itu. Jadi tapi tetap setiap orang Arab bakal mengetahui Aslinya. pedoman ini aslul Arab Yamani. Iya. Aslinya Arab itu Yamani. Jadi ya ini mungkin kata-kata itu yang dimaksud oleh Nabi tentang sejarah ini tadi. Jadi ya ini kan memang sekarang jadi daerah Yaman ini. Di sini ada Oman, ada Qatar di sini. Dubai di sini. Pojok sini. Emirat. Jadi ya ini semua sekarang jadi Arab semua jadinya. Jadi kesimpulan saya, kalau Kanjeng Nabi dikatakan sebagai orang Arab, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah Ya, dengan nggak ada konteks yang salah. seperti itu. Iya. Apalagi disebut dengan rumpun Arab, tambah tidak salah. Ya. Nah, kan begitu. Wah ini secara ilmiah nggak boleh dualisme ini. Tetapi Nggak boleh. kalau bicara akademis, maka yang dikatakan Pak Mudi tadi, bahwa secara genetika, maka Kanjeng Nabi itu adalah sosok campuran dari berbagai rumpun yang berbau tanda petik Arab. Ya, campuran, ya, ini sudah campuran seperti itu, genetika. Tapi secara budaya, ya kita akan sampai kapanpun akan disebut Arab. Cuman begini, kalau Gus Ngudi tadi bilang dalam konteks genetika itu bukan sesuatu yang mudah loh. Ya, itu sudah berbicara 200.000 tahun. Berapa abad itu? Berarti 2.700 tahun. 2.700 tahun. Berarti berapa abad itu? 200-an. 27 abad. 27 abad. Itu ilmu genetika itu akan menabrak semua orang sehingga menjadi rancu karena Arab-Arab di sana juga itu sudah terkontaminasi semua kan, gitu loh. Jadi tidak semudah itu, tidak bisa diselesaikan dengan genetika memang, tidak bisa. Kalau diselesaikan dengan genetika, hukum itu harus berlaku jangan hanya kepada Kanjeng Nabi saja. Itu loh konsekuensinya. Terus kan jadi heran, terus yang Arab iki sing ndi? Ojo-ojo iki sing ganteng iki dudu Arab iki. Tapi Jawa. Jawa. kan menarik memang ya. Ya inilah aku berkali-kali bilang ya, aku berkali-kali bilang begini. Diskusi sama orang-orang berilmu itu begini. Kita berbeda tapi kita tersenyum, kita enggak. Karena diskusi itu menjelaskan bukan menghujat atau merendahkan gitu ya. Tapi intinya
Kalau menurutku, apa yang ditanyakan kepada Kang Mas Ahmad tadi itu belum terjawab. Belum terjawab secara akademik, belum terjawab. Apakah yang 2000 berapa? 700 tahun itu akan dihilangkan begitu saja. Sedangkan secara konteks budaya nggak bisa dipungkiri ya wong Arab. Dia hidup dalam antropologis Arab kok. Budayanya Arab gitu. Tetapi satu sisi ada konsekuensi logis. Kalau Kanjeng Nabi itu dianggap oleh kita sebagai Aroban, orang Arab, bukan Arabian, konsekuensinya juga ada. Lalu bagaimana nanti seolah-olah orang Arab itu unggul? Kan begitu kan? Jadi, oh, aku mencintai Arab karena aku orang Arab. Kan terus nanti terjadi stereotip antara Islam dan Arab. Padahal Islam dan Arab itu, oh, beda jauh. Islam itu aturan Allah, din. Sedangkan Arab itu budaya. Nah, ini titik. Nggak bisa bahasa Arab nggak masuk surga. Nah, nanti kalau nggak bisa bahasa Arab nggak masuk surga nanti. Kalau nggak belajar, makanya harus cepet-cepet cari istri orang Arab ini. Terutama Gus Beti. Jadi intinya dua ini belum ketemu ini. Artinya bagaimana supaya who is Kanjeng Nabi Muhammad itu bisa dijawab dengan tanpa dualisme seperti dokter kita tadi ini, pakar komunikasi, menurutku itu dualisme itu. Bagaimana supaya total apa yang dimaui Gus Panani itu ketemu, tapi fakta 2000 tahun itu juga bisa diselesaikan. Gimana? Sekarang aku tanya jenengan, maunya jenengan karena punya darah Arab mungkin ya. Gimana gitu? Apa mau tak stempel memang Kanjeng Nabi wong Arab ngono? Monggo. Mau jenengan tuh gimana? Tadi kan sudah saya katakan bahwa dia sudah hidup di sana 2700 tahun. Apakah kira-kira masih dibilang orang Babilonia atau orang Hindu? Jadi kalau kesimpulan saya ya orang Arab. Orang Arab. Kalau kesimpulan saya, Dia dari tempat lahir, dari tempat lahir, dia hidup di sana, dia pergi kembali lagi ke sana. Standar ukurannya itu. Lah itu kalau makanya tadi saya bilang kita mau mengatakan orang ini sebagai orang apa, itu ukurannya apa, measurementnya apa. Kalau ukurannya tadi genetika, umpamanya karena keturunan saya, umpamanya ini keturunan Arab, hidup di Indonesia, menikah dengan orang Belanda, tinggal di Australia, jadi gimana itu? Warga negara apa saya? dunia. Nah, itu gimana itu? Nanu itu. Titik temunya di sini, Mas. Monggo Gus. Titik temunya itu Nabi Muhammad itu adalah menurut sejarah bangsa Arab itu sendiri musta'ribah. Yang Arab musta'ribah. Ya. Selesai. Ya, Arab Mustaribah. Bukan Arab Arabah, bukan Arab Bakiyah. Kan? Kalau Arab Bakiyah itu nenek moyang orang Arab yang tinggal pertama kali di gurun Arab. Iya. Itulah yang melahirkan Aribah, Arab asli yang Yaman, yang Sam itu itu kan. Aribah ya. Nah, ini percampuran antara Aribah dengan pendatang dari Babylon ini kan. Ini kalau seperti orang Cina datang ke Indonesia, kawin dengan orang Indonesia, ya anaknya anak Cina apa anak Indonesia? Ya. Ya di warga negara Indonesia kan. Kalau orang Babylon, ibunya Mesir, datang ke Arab, kawin dengan orang Arab, terus anaknya diarabkan, di warga negara Arabkan. Saya kira itu di situ. Ya, dan jadi dalam konteks hukum untuk pengakuan seseorang itu masuk warga mana itu memang konteksnya hukum, maka itu yang dia berlaku. Jadi measurementnya itu measurement hukum. Itu pengakuan dia bangsa apa, gitu loh. Oh, cuman kan begini, terus terang kita tidak bisa bantah tinjauan bahasa yang dipaparkan oleh Gus Panani itu nggak bisa kita bantah. Iya. Bahwa memang Arabian bukan Aroban, Iya. itu nggak bisa kita bantah. Iya. Pertanyaannya kalau Gus Panani memberikan solusi itu musta'ribah, ya musta'ribah ya, artinya yang diarabkan, itu juga belum menyelesaikan masalah. Sudah sekian
ratus tahun loh. 27 abad. 27 abad masih diarabkan. Ini tetap aja. Nggak bisa. Mungkin sekali ini giliran Kang Sis, monggo Kang Sis. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beberapa istilahnya narasumber ya, dari diskusi ini saya anggap